Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel MBN Skill Academy. Pada kali ini kita akan membahas soal di part ke-7 untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja ke soal berikutnya. Soal 11 melanjutkan yang kemarin. Suatu pedoman atau panduan operator layanan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan proses evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip tertentu. Pentingnya mengikuti suatu pedoman atau kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara objektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip evaluasi layanan operasional adalah berdasarkan prinsip evaluasi itu berdasarkan apa ya? Intinya di situ. Jadi kalau ada soal yang banyak kita lihat dulu di kalimat terakhirnya, jadi supaya lebih tepat. Fakta, anggota, ya. Evaluasi juga penilaian. Evaluasi itu penilaian pelaksanaan ya, antara fakta dan data. Ini yang paling sesuai itu yang fakta, karena evaluasi itu berdasarkan fakta. Kalau data ini bisa juga data nanti dimanipulasi atau dibuat-buat. Nah, jadi untuk prinsip evaluasi itu harus berdasarkan dengan fakta. Ini pembahasannya seperti ini. Jadi untuk evaluasi yang didasarkan pada fakta, memastikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau hanya data, itu dipertanggungjawabkan, bukan hanya pada asumsi atau opini subjektif. Dengan menggunakan fakta sebagai dasar evaluasi, proses tersebut menjadi lebih transparan, dapat diandalkan, dan objektif. Ya, jadi berdasarkan dengan fakta. Soal berikutnya. Dalam jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintah, fungsi perencanaan dijalankan melalui serangkaian kegiatan yang terorganisir dan terarah. Ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan data, kebijakan, pengembangan strategi, serta perumusan rencana tindakan yang mendukung tujuan-tujuan pemerintah. Dengan demikian, perencanaan menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas sebagai operator layanan operasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan dalam instansi dilakukan dalam kegiatan. Jadi, perencanaan itu fungsinya untuk apa? Pemberian motivasi kepada pegawai kurang tepat, menyusun struktur instansi ini juga kurang tepat, menentukan pegawai pada sebuah jabatan tertentu ini tidak tepat ya. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintah. Nah, ya, ini fungsi perencanaan ya. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini evaluasi ya, bukan perencanaan. Yang tepat itu adalah yang D. Pembahasannya ada seperti ini. Jadi di proses perencanaan itu melibatkan identifikasi tujuan, pengembangan strategi, dan menetapkan target-target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan menetapkan target pencapaian, instansi pemerintah dapat mengarahkan upaya untuk mengevaluasi kinerja mereka terhadap tujuan-tujuan tersebut. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk menentukan target yang harus dicapai. Next. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh jabatan operasional operator layanan operasional dalam suatu instansi pemerintah. Pertama, mereka menekankan pentingnya pembinaan pegawai dengan fokus pada pengembangan keahlian yang relevan dengan tugas mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kompetensi dan keterampilan dalam melakukan tugasnya. Pentingnya mematuhi kode etik yang berlaku. Ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas mereka, para pegawai harus berperilaku sesuai dengan standar moral dan profesionalisme yang ditetapkan oleh kode etik profesi mereka. Dan pentingnya mematuhi peraturan undang-undangan yang relevan. Asas pembinaan pegawai yang bekerja dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku adalah asas. Jadi di sini adalah keahlian, penggabungan antara keahlian,
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum tidak, profesional tidak, akuntabilitas ini tidak, legalitas juga tidak, prosedural juga tidak, karena di sini ada keahlian. Nah, keahliannya berarti kita profesionalisme. Ya, bahasanya adalah profesional itu adalah prinsip yang dipegang dalam sebuah instansi pemerintah sebagai berikut: menekan pembinaan dan fokus pada pengembangan keahlian, mematuhi kode etik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, yang dikarenakan dengan profesionalitas. Next. Nah, ini kalau soal panjang kita melihat di kalimat terakhir, ya. Terakhir, dalam konteks penyusunan ketentuan atau pedoman atau lainnya di instansi pemerintah, proses yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data disebut sebagai, nah ini kemarin kan sudah di soal sebelumnya ya, evaluasi tidak ya, di pembentukan ketentuan atau pedoman peraturan ya, ini tidak ya, yang A ya. Yang ini bisa. Pelaksanaan ketentuan ini juga tidak, karena di sini konteksnya penyusunan. Evaluasi ketentuan ini juga tidak, monitoring juga tidak. Yang tepat adalah yang D. Ya. Pembahasannya adalah. Nah, di sini kan konteksnya jelas penyusunan ketentuan atau pedoman yang melibatkan sekian-sekian, itu disebut dengan pembentukan ketentuan atau peraturan. Jadi sebenarnya kita lihat kata kuncinya seperti soal terakhir. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap pegawai yang menempati jabatan tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan hasil kerja yang dilakukan operator layanan operasional dalam konteks pekerjaan. Dengan demikian, penilaian ini bertujuan memastikan bahwa pegawai tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan serta memberikan kontribusi yang maksimal. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional tujuan untuk kenapa harus dilakukan penilaian kinerja: memastikan keadilan, ya, meningkatkan kualitas juga tidak ya, menjamin objektivitas, ya, mengutamakan meritokrasi, tidak ya, menegakkan standar imparsialitas, tidak. Betul adalah yang D, ya, ini tidak. Jelas penilaian kinerja itu untuk menjamin objektivitas. Sampai penilaian kinerja berdasarkan dari subjektivitas. Ini untuk pembahasannya. Di dalam konteks ini itu, ya. Dalam konteks ini, penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin, ya, objektivitas, memastikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang konkret, ya, tentang kualitas dan hasil kerja. Jangan berdasarkan ini dekat dengan lingkungan kemudian penilaian kinerja baik, tapi berdasarkan objektif. Mungkin itu di part ke-7 yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.